setelahnya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Wahid al-Ahad alladhi lam yakun lahu ahad subhanahu wa ta'ala wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allah yang Maha Esa, Maha Satu. Esa artinya satu, dan tidak ada sesuatu beserta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladhi kana qabla an yakhluqa al-wujud wa huwa ala ma alayhi kan. Sebelum Allah Ta'ala menciptakan semesta ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sendiri dan hingga saat ini. Awjada nur nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah menciptakan cahaya Nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فكان الله سبحانه وتعالى ونور الحبيب صلى الله وسلم عليه ولم يوجد أحد. Awal yang dicipta adalah cahaya Nabi kita Muhammad, sehingga ketika itu praktis hanya ada Allah, kemudian ada makhluk ciptaan pertamanya yaitu cahaya Nabi Muhammad. فخلق الله الجنة والنار وخلق الله أبونا آدم عليه السلام من نور نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. Cahaya Nabi Muhammad itu adalah roh Nabi Muhammad, itu yang pertama dicipta. Jadi cahaya Muhammad itu yang dicipta pertama, maksudnya dia adalah roh Nabi Muhammad. Kemudian Allah menciptakan surga dan neraka. ثم جعل الله سبحانه وتعالى ذلك النور في صلب آدم عليه السلام. Pertama-tama yang kita muliakan Pak panitia penyelenggara, kami atas nama Syekh, beliau tidak kenal orang-orang sini, jadi panitia penyelenggara dan tokoh masyarakat juga Pak dan Ramil ya. Nah, mohon maaf, artinya kami mewakili beliau dan anggota pada Ramil dan anggota semua, serta mungkin dari pemerintah desa atau kecamatan dan hadirin dan hadirin sekalian, adik-adik sekalian. فلما أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق أبونا آدم عليه السلام وضع ذلك النور في طينة آدم عليه السلام. Manakala Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menciptakan tanah, yaitu berupa tembikar, tanah yang keras untuk menciptakan betang tubuh Nabi Adam, Allah Ta'ala menciptakan roh Nabi Muhammad itu pada tanah yang berupa tembikar yang ingin dijadikan betang tubuh Nabi Adam. Itu betang tubuh ya orang tua kita. ثم خلق الله السماوات السبع والأرضين ومثلهن من نور نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. Jadi pertama roh Nabi kita, kemudian surga dan neraka, kemudian tembikar tadi, kemudian yaitu langit dan bumi Allah ciptakan. فتنقل ذلك النور إلى أن أوصله الله سبحانه وتعالى إلى عبد المطلب. Dan teruslah roh Nabi Muhammad itu dijalankan oleh Allah Ta'ala dari Nabi Adam, dalam sulbi Nabi Adam, kemudian sulbi Nabi Sis putranya, hingga Nabi Nuh, hingga Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, hingga kepada kaki beliau bernama Abdul Muttalib. إلى أن أوصله الله سبحانه وتعالى إلى صلب عبد الله بن عبد المطلب. Sampai roh Nabi kita itu dijalankan atau dititipkan oleh Allah ke sulbinya Abdullah, yaitu ayah dari Nabi kita, Nabi kita siapa? Nabi. فعندما تزوج عبد الله بن عبد المطلب بالسيدة آمنة الكريمة انتقل ذلك النور إلى بطن آمنة. Manakala Abdullah sang ayah Nabi ini waktu mudanya kawin dengan Aminah ibunda Nabi kita,
maka roh itu berpindah dari sulbi. Tahu sulbi kan? Di tulang belakang. Di tulang belakang ini tempat roh keturunan kita. Dari sulbi Abdullah berpindah kepada rahim atau uterusnya Aminah. فحملت به في أول ليلة من شهر رجب. Maka Siti Aminah ibunda Nabi mengandung jasad Nabi kita di awal malam pertama di bulan Rajab. إلى ليلة 12 مثل هذه الليلة المباركة أخرجه الله سبحانه وتعالى من بطن أمه إلى الأرض. Sampai persis pada malam ini tanggal yang sama. Ini istilahnya ulang tahun Nabi kita nih. Kalau kita pakai ulang tahun ya. Tapi ulang tahun kan lain budayanya lagi. Nah, sampai persis malam ini menjelang subuh nanti, istilahnya waktu Arab Saudi atau waktu Makkah, lahirlah pada 12 Rabiul Awal junjungan mulia kita Nabi Muhammad. فولد صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Makkatul. وعندما ولد خر ساجدا لله سبحانه وتعالى. Nabi itu lahirnya telungkup, sujud. Jadi berdahulu jidat ke kanan. وعندما عطس قالت الملائكة يرحمك الله يا محمد بن عبد الله. Ketika Nabi lahir bersin. Bersin ini dalam teori ilmu kesehatan adalah antivirus, ya. Kenapa kita bersin? Karena kita menolak virus yang akan masuk. Ketika beliau lahir, beliau bersin. Maka ketika itulah beliau mengucapkan alhamdulillah. Jadi lahirnya beliau mengucapkan alhamdulillah, lalu dijawab oleh malaikat dengan yarhamu Allah. فليلة ميلاده ضجت الملائكة بالتسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر فرحا بميلاد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. Malam lahirnya Nabi itu malam bergemuruh malaikat dengan ucapan, ayo kita masing-masing ucapkan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dua kali lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kumur malaikat. واهتز العرش طربا واستبشارا. Bergoyang arsy, bukan dia takut tetapi karena gembiranya. Kita kalau gembira goyang-goyang tidak? Kalau pada bingung goyang tidak? Malah termenung ya. وعندما ولد صلى الله عليه وسلم خرج معه نور أضاء المشرق والمغرب. Ketika lahirnya Nabi di malam di waktu sahur, belum siang nih. Nabi lahir belum siang, tapi menjelang subuh, walau menjelang subuh di malam yang gelap, tetapi waktu itu seperti pagi, terang. Keistimewaan waktu lahirnya Nabi, pas Nabi lahir langsung terang. Seperti Nabi laksana matahari yang menerangi, padahal itu malam yang gelap menjelang fajar, Nabi lahir langsung terang. Walaupun jamnya masih malam, matahari belum terbit. ونكست الأصنام. Ketika itu juga kepala berhala ini tertunduk. Jadi dinaikkan lagi kepala berhala itu nunduk lagi. Kayak nunduk sendiri gitu aja. Ditegakkan lagi sampai 3 kali, nunduk lagi kepala berhala itu. فهذا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
سمعنا في الآية المباركات الذي تلاها علينا القارئ بارك الله فيه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Dalam suatu kitab namanya Tajrid Dalailun Nubuwah karangan Gus Najih Maimun disebutkan, ketika la tashtaki fi hamam, ketika Siti Aminah ibunda Nabi mengandung itu tidak pernah sakit. Ketika beliau mengandung bayi Nabi kita, janin Nabi kita, tidak pernah sakit. Hanya sakit satu kali ketika mau melahirkan, itu disebut dengan abtor, sakit saat melahirkan. Dan itu pun ketika sakit mau melahirkan itu, beliau melihat pemandangan yang indah sekali, yaitu disebutkan melihat perempuan-perempuan yang cantik tinggi, cantik. Beliau lihat seperti itu, sehingga rasa sakit itu hampir tidak ada. Ternyata siapa wanita-wanita cantik itu? Yaitu adalah Siti Asia, kemudian Siti Maryam, kemudian lagi ada namanya Kulsum, saudarinya Nabi Musa bin Imran. Nah, beserta para malaikat yang mendatangi ya mau lahirnya junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Baru datang dari para bidan yang bernama Asy-Syaffa Ummu Abdurrahman bin Auf. Ibunya oleh Abdurrahman bin Auf selaku bidan dan lainnya baru datang. Berdahulu datang dari para ini tadi. Nah, dalam kitab tersebut diceritakan mengapa Siti Maryam dan mengapa Siti Asia dan Kulsum saudarinya Nabi Musa itu datang. Karena sesungguhnya mereka ini menyambut calon suaminya di surga. Kok bisa? Siti Asia itu kan bukankah istrinya Fir'aun? Ya betul. Tetapi Allah jaga 3 wanita suci ini, yaitu Maryam tidak pernah disentuh laki-laki. Asia walaupun dia itu istrinya Fir'aun, tapi tidak pernah disentuh oleh Fir'aun. Disucikan oleh Allah. Kalau mau disentuh oleh Fir'aun, dijauhkan oleh malaikat. Dia cuma memandang. Demikian juga Kulsum namanya dalam riwayat tersebut. Nah, ini orang-orang suci ini, dengar, ibu-ibu atau adik-adikku yang perempuan, orang-orang suci ini yang menjaga kehormatan dirinya, yang menjaga mahkotanya istilahnya kan, maka yang bertiga ini akan menjadi istrinya Rasulullah SAW di surga. Maka wahai putri-putriku, wahai adik-adikku, wahai perempuan-perempuan, jagalah kehormatanmu, jagalah harga dirimu. Jangan sembarang baru kenal cowok, ganteng, udah diajak ke belakang istilahnya. Nah, demikian. وحينما حملت به السيدة آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان. Ketika mengandung Siti Aminah ini dengan janin Nabi kita, tak pernah merasa sakit sebagaimana dirasakan oleh perempuan lainnya. لأنها حملت بأشرف خلق الله وأكرم خلق الله نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. Jadi di dalam perutnya tidak pernah membebani, memberati dan menyakiti ibunya, apalagi setelah lahir. فالحمد لله الذي جعلنا وإياكم من أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. Syukur kepada Allah kita dijadikan bahagian dari umat Nabi. هذه الليلة ليلة مباركة يستجاب فيها الدعاء، ليلة ميلاد الحبيب عليه الصلاة والسلام. Malam ini lebih afdal dari malam Lailatul Qadar dan diistijabahkan doa. Karena Lailatul Qadar kita tahunya setelah Nabi lahir. لأن لولا ليلة الميلاد ما عرفنا ليلة القدر. Seandainya bukan malam kelahiran Nabi, kita tak kenal malam-malam yang mulia yang lain. Karena semua malam mulia termasuk Lailatul Qadar adalah diberitakan, dikabarkan oleh Nabi. فيجب علينا كمعشر المسلمين
أن نغرس في قلوب أبنائنا محبة الله ومحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. Selain yang utama malam ini berdoa, silahkan berdoa masing-masing di malam hari, terutama menjelang subuh ya. Juga kita harus menanam di hati putra putri kita, adik-adik kita dan generasi atau anak didik kita, apa yang kita tanam? Cinta kepada Nabi Muhammad. ونربي أولادنا تربية إسلامية تربية محمدية لا يتعلمون الكذب ولا الخيانة. Kita didik anak-anak kita, adik-adik kita dengan pendidikan yang diajarkan oleh Nabi kita, misalnya jujur dan amanah, tidak khianat. وأن نعلمهم بالمساجد ببيوت الله سبحانه وتعالى. Dan kita biasakan dengan masjid. Salah satu caranya membiasakan masjid adalah yaitu sering memakai kopiah. Jadi kalau apa istimewanya pakai kopiah? Kalau kita pakai kopiah terus, maka kita akan dihalau di hari kiamat itu dengan naungan Allah Ta'ala. Mengapa demikian? Karena dalam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah disebutkan 7 golongan yang dinaungi di padang mahsyar ketika tak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antara yang 7 golongan itu, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, hati seseorang laki-laki atau perempuan yang hatinya terkait dengan sholat, masuk masjid ini dengan sholat. Nah, kalau kita pakai kopiah, ada nggak mau karaokean pakai kopiah? Nggak ada kan? Mau main gaple pakai kopiah ada nggak? Ada sih tapi jarang. Kan ada pakai kopiah. Wah ini banyak betul ininya, keuntungannya. Malu-maluin. Nah kalau kita pakai kopiah, itu ada di hati ini keinginan mau sholat ya. Nah, sambil menuri kopiah, sambil apalagi unjun, menyedot kopiah. Jadi kita praktikkan Islam itu menjadi budaya kita. Jangan puluh-puluh di muka lawak kelihatan bujal, luar bujal nasa sintik, luarnya padat. Nah, jadi orang Islam ini harus kita perlihatkan budayanya, budaya pakaian. Amun banyak bakopiahan tuh ciri Islam. Mau kada bakopiah itu tahu Pak. إذا ربينا أولادنا تربية إسلامية إذا انتقلنا إلى رحمة الله هذا الولد يذكرنا ويدعو لنا كما قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3 قال وولد صالح يدعو له. Kita sangat dipentingkan pendidikan Islam di usia dini. Jadi supaya ini mulai lagi halus terbiasa Islam. Mau belajar mengaji gitu juga, mau sudah tua dilajari sak tukang dah, sak rata berdan, bidanya. Jadi mau lagi halus dilajari dibiasakan. Hebat. فإذا ربيناهم التربية الإسلامية يكون قرة عين لك في الدنيا وفي الآخرة. Jadi kekanakan kita dirancake baju muslim, kopiah, betape, lalu rancak dikawanakan dengan sesama kita, dididik dengan pendidikan kita di sekolah-sekolah kita. Jadi menjadi pendingin mata, istilahnya tuh baktinya lawan kita, terutama bakti itu lebih mati. Nya ada juga semasa hidup wanga bener anaknya, semasa hidup wanga. Bah kita mati hanya merasa kuitan lagi, biasanya minta duitnya kuitan mati baksa bicara hanya bakti. Anak penting bakti. Kalau kita kada pernah melajari semasa hidup kita, atau kita kada pernah menyakulahakannya waktu kita hidup, imbah mati inya kan kubur kita itu hari raya baca yasin, tapi HP aja nama punya baca yasin kada bisa. HP di HP babunya yasin laporan kakek udah HP kan sakit bener. فإذا بلغ الولد 7
يجب على الأب أن يعلمه كيف الاستنجاء، كيف الوضوء، كيف الصلاة. فإذا بلغ العاشرة وترك الصلاة يضربه على ترك الصلاة. Nah, kalau anak kita ini umur 7 tahun sudah wajib diajari fardu ain. Istinja kayak apa, berbasuh. Nah, jangan nang kuitannya malah ada berbasuh juga. Kuitannya kada berbasuh kok kami ya Pak, anaknya juga anak berbasuh kok kami liwat. Nah, dilajari istinja, dilajari wudu umur 7. Mungkin kada sampai 7 Bang lah. Nah, mulai nang umur 4 tahun, 5 tahun ya, sampai umur 6-7 tahun. Bila umur 10 ada hakon sembahyang, jangan diunjuki HP. Malah bagus dididik dengan ada dijerai lah sedikit. نرفع أيدينا إلى الله سبحانه وتعالى أن يستجيب الله الدعوات. فقد قال عليه الصلاة والسلام ما اجتمع 40 إلا كان فيهم مستجاب الدعوة. Nah, malam ini kita mengangkat tangan berdoa karena dalam suatu hadis tiada berkumpul 40 orang muslim kecuali ada dikabulkan doa oleh Allah. فنقول يا الله 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 استجب الدعاء وحقق الرجاء. بارك لنا في اوقاتنا وفي ساعاتنا، بارك لنا في هذه الليله بركه شامله كامله. بارك في الحاضرين وفي اصلاب الحاضرين، وبارك في الحاضرات ومن حضر في هذا المجلس المبارك تعظيما وتكريما لحبيبنا محمد عليه الصلاه والسلام. اللهم اكرمنا بكرامه ظاهره وباطنه يا ارحم الراحمين. اللهم اكرمنا بالنظر الى وجه نبينا محمد في الدنيا قبل الاخره يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Nah, silahkan ada pertanyaan 1-2 barangkali. Kalau masih waktu masih belum jam 9. Ya, ada yang ingin ditanyakan. Mungkin soal. Silakan ada pertanyaan barangkali. Mumpung kita ngumpul ini ditanyakan. Tutup ya.